Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mulyasari dari kelas 12 digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut dengan al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisan, yarisu, irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari kaum ke kaum lain. Perlu diingat juga, seseorang yang memberikan sesuatu itu orang yang sudah meninggal, itulah baru disebut dengan warisan. Berikutnya adalah ahli waris. Ahli waris adalah yang berhak menerima warisan. Yang berhak menerima warisan bisa 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut dengan ahli waris ashabah. Bagian sisa setelah diambil dari 10 orang ahli waris pihak perempuan, yaitu zawil furud. Setelah ahli waris, kita juga harus mengetahui sebab-sebab menerima harta warisan, yaitu sebagai berikut. 1. Nasab, keturunan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 33, yaitu bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu maupun bapak dan karib, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Yang kedua, pernikahan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12, yaitu, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Yang ketiga, wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki maupun budak perempuan. Jika budak itu meninggal dan tidak ada ahli waris, maka warisan tersebut diberikan kepada yang memerdekakannya. Rasulullah SAW bersabda, wala itu milik orang yang memerdekakannya. Hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Ketentuan pembagian harta warisan. Selain pengurus jenazah, wasiat dan hutang yang meninggallah yang harus didahului ditunaikan. Seperti terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, berfirman, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seseorang anak lelaki dengan bahagian 2 anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia peroleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Berikut adalah contoh pembagian warisan. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Maka hasilnya adalah bagian istri 1/6, ibu 1/8, dan 2 anak laki-laki asabah. Asal masalahnya dari 1/6 dan 1/8. Kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan
Penyebut 6 dan 8 adalah 24, maka pembagiannya adalah istri. 1/8 kali 24 kali 180 juta rupiah sama dengan 30 juta. Ibu, 1/8 kali 24 kali 2 180 juta sama dengan 22.500. 2 anak laki-laki, 24 kurangi 4 tambah 3 kali 180 juta sama dengan 127.500. Masing-masing anak laki-laki 127.500 kurangi 2 sama dengan 23.750. Itulah materi tentang warisan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.